hari yang dahsyat dan hebat. Kita ada di acara Sertija Pengurus Korda Bali NTB 2019-2023 menuju ke pengurus yang baru 2023-2027. Bagi kita yang semua terlibat di dalam kepengurusan yang baru dan juga teman-teman kita yang telah usai dengan tugas dan tanggung jawab di kepengurusan yang lama, kita semua ada dalam anugerah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ini adalah fase kita melanjutkan apa yang sudah ada dan biarlah apa yang akan kita kerjakan bersama-sama ke depan adalah yang lebih baik. Amin. Sebelum kita memulai acara Sertijab hari ini, siang ini kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat perkenananmu yang ajaib dan heran bagi kami. Kami boleh ada dalam perkenananmu bersama-sama dengan wanita Allah yang luar biasa yang sudah Engkau tetapkan dan Engkau pilih dalam kepengurusan Korda WBI Bali NTB 2019 sampai 2023 yang telah selesai. Dan saat ini kami bersama-sama ada juga dengan pengurus yang baru untuk masa kepengurusan 2023 sampai 2027, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah siang ini merupakan fellowship pertama bersama-sama di tempat ini. Tanda kami membutuhkan Tuhan, tanda kami meminta pertolongan Tuhan untuk langkah kami selanjutnya. Dan pengucapan syukur kami oleh karena Tuhan sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Inilah kehidupan kami bawa kepadamu. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita memuji Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan lagu pujian bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Haleluya. Sasakan seluruh hidup kami, seluruh hidupku ada dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita lakukan pujian ini karena percaya kita kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Karena Engkau kami tidak menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh haleluya. Oh kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman
bersama bangkit berdiri, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang, kami punya Allah yang besar, Allah yang berjanji dan Allah yang menggenapi. Haleluya, menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh haleluya, kami anakmu Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja. Kami terima janjimu, Kau Tuhan yang menggenapi. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kami percaya Engkau dahsyat dan hebat. Oh haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang dahsyat dan hebat. Kami bangga kami punya Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil. Engkau yang memilih dan menetapkan kami, Engkau yang sertai kami. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat karya-Mu yang hebat. Kami menyembah, haleluya, Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, biarlah Engkau tetap tinggal di dalam kami. Kami sekali mengatakan Engkau Yesus, tetap Yesus yang bertahta dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kita lakukan pujian sekali, Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Harapanku tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, anggap ini sebagai satu hal yang Kau ikrarkan di dalam hidupmu, wanita Allah. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus, tak akan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lakukan pujian ini sebagai doa. Sekali Yesus, sekali
setia-Mu kepada kami tidak berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya. Syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Para wanita Allah yang diberkati Tuhan, pagi ini atau siang ini kita ambil waktu sebentar untuk kita berdoa syafaat. Kita lebih daripada 2 orang, dan kita percaya waktu 2 orang bersepakat bahkan lebih, Tuhan mendengar doa kita. Kita bersepakat di dalam nama Yesus untuk berdoa untuk badan pengurus pusat, untuk badan pengurus daerah, dan juga untuk departemen wanita yang ada di pusat, dan untuk seluruh pengurus daerah wanita yang ada di daerah-daerah, untuk korda-korda yang ada di Indonesia. Ini adalah tahun kepengurusan yang baru. Biarlah tahun kepengurusan yang baru ini dijalani oleh karena kemurahan Allah. Kita bersatu hati berdoa. Wanita Allah bisa mengucapkan doa yang Tuhan gerakan di hati secara pelan-pelan. Kemudian saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, dan saat ini kami bersepakat bersatu hati. Kami berdoa untuk badan pengurus pusat yang baru terpilih, untuk ketua umum kami di Sinode Tuhan, untuk Gereja Betel Indonesia dan juga yang ada di luar negeri untuk tahun kepengurusan yang baru. Biarlah orang-orang yang Engkau pilih adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang akan melakukan kepemimpinan ini dengan takut akan Tuhan, untuk memimpin sinode ini kepada apa yang Kau mau dan apa yang Kau kehendaki untuk tahun-tahun selanjutnya. Kami bersepakat di dalam nama Yesus, hikmat, anugerah, anggur yang baru dicurahkan di dalam nama Yesus, ide, visi, segala hal yang berkenan yang berasal daripada Tuhan turun. Roh takut akan Tuhan mengalir untuk seluruh jajaran pengurus pusat sampai kepada bidang-bidang yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Allah berkemurahan untuk menunjukkan rahmat-Nya yang luar biasa dan hebat untuk mereka, sehingga melalui kepemimpinan yang ada di sinode tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya untuk 4 tahun kemudian adalah apa yang Tuhan kehendaki, dan kemuliaan Allah yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga untuk setiap badan pengurus daerah yang terpilih untuk periode 2023 sampai 2027, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kuasa Allah bekerja sempurna atas mereka di dalam nama Yesus, dan melalui mereka GBI diluaskan, GBI menjangkau jiwa-jiwa, GBI menuntaskan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus untuk Indonesia. Dan untuk badan pengurus luar negeri kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Dunia adalah dunia di mana ditentukan untuk kami menjadi berkat. Gereja ini menjadi dampak yang luar biasa. Biarlah melalui kepemimpinan BPD-BPD yang ada di seluruh Indonesia dan luar negeri adalah dampak yang istimewa yang dikerjakan oleh Roh Allah yang luar biasa. Kami bersepakat untuk mendoakan Departemen Pusat Wanita yang ada di Jakarta untuk kepemimpinan yang baru, untuk Ibu Pendeta Silvani So di dalam nama Tuhan Yesus, dengan seluruh pengurus yang ada. Kami percaya Engkau telah tetapkan hamba-Mu sebagai orang yang Engkau memilih memimpin korda, memimpin seluruh wanita yang ada di Indonesia untuk GBI ini. Tuhan, kami berdoa Roh Allah, roh hikmat, pengetahuan turun atas kehidupan hamba-Mu, dan melalui apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatan, pengurapan yang daripada Tuhan terjadi untuk hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersepakat anugerah Tuhan turun atas kehidupan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk hal-hal lain yang mendukung pelayanan untuk kepengurusan yang baru, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan turun atas kami. Terjadi semua yang baik, pemberian yang sempurna daripada Tuhan turun atas setiap pemimpin-pemimpin gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lakukan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine Here. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
Kata-kata pujian ini biar muncul dari dalam hati kami yang terdalam, karena kami tahu kami punya Allah yang besar dan yang luar biasa, yang sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Tapi tidak berarti kami bisa melewati semua jalan mulus. Tetapi janji Tuhan, kalaupun kami berada dalam lautan yang kelam, kami berada di gunung yang tinggi, padang gurun yang gersang, tetapi janjimu tidak pernah berubah. Engkau tetap menyertai kami, sehingga kami masih bisa ada sampai hari ini. Kami tahu persis Tuhan, ini anugerah, ini kemurahan, ini kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hatimu buat kami, sehingga kami bisa mendengar dan kami bisa mengerti dan kami bisa menempatkan diri kami sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Urapi hamba yang bicara juga, sehingga yang bicara dan mendengarkan sama-sama kami dipuaskan, dikenyangkan, disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu. Ya, puji Tuhan. Saya diminta untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan buat yang akan sudah menyelesaikan tugas dan yang akan melanjutkan. Jadi ada dalam hidup ini ada estafet, saudara. Seperti orang tua. Orang tua juga dari anak kecil, kita hamil, lahir, bertumbuh terus. Akhirnya mereka keluar juga dari rumah pada akhirnya. Itu terus perjalanan itu tidak akan berhenti, terus berjalan seperti itu. Nah, siang ini saudaraku, saya akan sama-sama kita belajar. Mungkin kita tidak baca ayat yang banyak, tapi saya mau cerita. Karena cerita ini pasti ibu-ibu semua sudah tahu. Cerita tentang Yosua dan Kaleb. Itu tokoh yang sangat baik untuk kita pelajari, saudaraku sekalian. Yosua dan Kaleb sama-sama dipilih dari 12 suku. Itu mereka pemimpin nomor 1. Dipilih untuk menjadi pengintai masuk Kanaan. Jadi ketika ada utusan untuk mengintai Kanaan, itu dari 12 suku ada 12 orang, termasuk di dalamnya ada Yosua dan Kaleb. Artinya saudara, orang yang dipilih itu bukan orang sembarangan. Saya juga percaya saudara yang dipilih untuk melanjutkan tugas dan saudara yang sudah mengakhirinya itu bukan orang biasa. Itu pasti orang-orang yang luar biasa, saudaraku sekalian, yang sudah melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang kita anggap saya ini hanya tambal butuh, saya ini pelayanan saya tidak terlalu menonjol, saya ini bukan apa-apa. Kadang-kadang kita berpikir begitu, tapi lain dengan Tuhan melihat saudara kehidupan penempatan saya dan saudara. Yosua dan Kaleb ini dua-duanya masuk jadi pemimpin terpilih untuk masuk Kanaan. Nah, ketika mereka pulang saudaraku, 10 orang membawa kabar baik. Wah, ini buah yang sangat bagus, negeri yang subur, ada madu, ada susu, negeri yang dijanjikan Tuhan, betul-betul. Tetapi ada tetapinya saudaraku sekalian. Itu yang 10 orang, tetapi di situ orang-orangnya itu luar biasa, raksasa. Mereka itu begitu kuat, begitu hebat. Sehingga kita ini hanya seperti belalang. Jadi ada raksasa, ada belalang. Ada raksasa, ada belalang. Itu sempat mempengaruhi seluruh bangsa, satu bangsa saudara. Waduh, mereka menangis, mereka marah, ingin pulang saja ke Mesir. Buat apa kalau kita masuk ke sana kita mati, atau tidak biar kita mati saja di padang gurun. Itu keadaan orang Israel gampang sekali marah, gampang sekali bersungut-sungut. Saya kira itu enggak jauh berbeda dari kita juga saudaraku sekalian. Kita juga waktu ketemu berada dalam satu situasi, wah nyala sudah bun-bunan beruap sudah saudaraku sekalian. Walaupun itu perlu waktu untuk kita bisa tenangkan diri. Nah,
dari 10 membawa kabar baik plus kabar busuk, tapi 2 orang ini membawa kabar baik. Jangan takut, mereka katakan. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Bukan mereka yang makan kita, tapi kita yang makan mereka. Karena Tuhan menyertai kita. Itu kata-kata dari 2 orang ini sudah tidak bisa mempengaruhi Israel, saudara. Mereka sudah terlanjur marah. Bilangan 13-14 mereka ambil batu dan melempari Musa dan Harun, termasuk di dalamnya Kaleb dan Yosua, saudaraku sekalian. Jadi kita lihat di sini, mereka berdua sama-sama dipilih untuk menjadi pemimpin. Dan 2 daripada mereka itu membawa kabar baik. Sama-sama punya iman. Sama-sama berani berdiri di tengah-tengah amukan massa dengan tidak takut, saudaraku sekalian. Itu bangsa Israel kan keras sekali, keras kepala. Tetapi mereka bisa berdiri dengan iman untuk mengatakan Tuhan menyertai kita. Jadi kita lihat, saudara, awal dalam pilihan 2 orang ini sangat menonjol. Sangat-sangat menonjol, lebih daripada yang lain. Tetapi di dalam perjalanan fase berikutnya, nah ini memang keadaan tidak begitu menyenangkan. Yang fase berikutnya, ketika Musa sudah mau meninggal, akhirnya Yosua dipanggil, diurapi, ditumpang tangan oleh Musa di hadapan bangsa Israel karena Tuhan berkata, Yosua yang menggantikan Musa. Musa memimpin sampai di Sungai Yordan, Yosua yang meneruskan untuk menguasai dan berperang ke Kanaan. Jadi kita lihat, saudaraku sekalian, Yosua diangkat jadi panglima. Kaleb ini gak jadi apa-apa, saudara. Sama sekali gak jadi apa-apa. Gak ada nama sedikit juga. Nah itu yang kadang-kadang masa transisi dalam kehidupan ini. Kita bisa memiliki punya sikap, saudaraku sekalian. Saya sudah gak dipakai. Saya sudah gak diperlukan lagi. Tapi kita belajar dari sikap Kaleb ini. Makin lanjut usia, saudara, kita harus bisa menempatkan diri menjadi orang yang nomor 2. Tidak dulu muda, semangat, semua mau dikerjakan sendiri. Tetapi berjalannya waktu, kita mesti punya sikap untuk melanjutkan kepada generasi-generasi berikutnya dengan hati yang lapang, duduk manis, melihat mereka, mendoakan mereka, dan itu butuh sungguh hati yang luas. Nah, tapi kita lihat, saudaraku sekalian, Yosua ini kemenangan demi kemenangan, tanah Kanaan direbut kecuali 2 kegagalan dia, Ai dan suku yang mestinya mereka minta pimpinan Tuhan, tapi tidak minta pimpinan Tuhan. Akhirnya mereka dibodohi, ditipu, saudaraku sekalian. Tetapi pada umumnya dalam waktu 20 tahun Kanaan bisa direbut oleh orang Israel. Artinya di bawah kepemimpinan Yosua gak ada gejolak seperti pada waktu Musa mimpin di padang gurun, saudara. Padang gurun itu waduh, nanti makan habis roti marah, habis air marah, kepingin daging marah, kepingin bawang prei marah. Itu yang sepele-sepele, saudaraku sekalian. Tapi pada zaman Yosua, Tuhan menyertai dia sehingga gejolak tidak ada lagi. Seolah-olah, saudara, Kaleb ini namanya hilang, sudah ditelan bumi. Tidak ada lagi cerita tentang Kaleb. Tapi sebetulnya, saudaraku sekalian, Kaleb itu melayani dengan diam. Jadi saya mau berkata pada ibu-ibu yang sudah menyelesaikan tugas dan kita beri estafet pada adik-adik kita. Kita ini sebetulnya bukan tidak lagi melayani. Kita ini sebetulnya sudah punya pengalaman dan kita sedang duduk diam untuk mendukung mereka yang masih muda-muda, mereka yang masih baru,
Dengan kata lain, bisa menjadi penasehat saudaraku sekalian. Mendorong, mendukung, mendoakan. Dan itu yang dikerjakan oleh Kaleb. Kita lihat Kaleb saudara ya. Dia tidak ada nama sama sekali. Tetapi yang kita tahu saudaraku sekalian, ketika tanah itu sudah dibagi, Kaleb pada waktu itu sudah umur 85 tahun. Coba ini ayat kita lihat sama-sama saudara ya. Yosua pasal 14. Yang menarik saudara, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku. Mari baca sama-sama dengan saya ini 1, 2, 3. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberinyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ini ayat-ayat pada pasal 14 itu sangat menarik saudara ya. Dari tidak pernah disebut namanya, dia muncul di tengah Israel ketika pembagian. Dan dia berkata kepada Yosua, 45 tahun yang lalu, artinya waktu itu dia umur 40 tahun. Sekarang saya ini umur 85. Jadi sudah 45 tahun kita ini berjalan. Saya masih sama kuat seperti ini. Dan saya masih bisa berperang. Artinya saudara, dalam perjalanan 45 tahun ini bukan berarti lalu Kaleb ini duduk diam, nganga-nganga, melongo-melongo, lihat sana, lihat sini. Dia ikut berperang di dalamnya. Walaupun mungkin dia tidak punya peranan penting seperti Yosua. Dia menjadi pendukung, dia menjadi pendorong. Dia sungguh-sungguh ikut di dalam mempersiapkan mereka untuk mereka berperang. Dan yang menarik dikatakan, itu berkali-kali kalau kita lihat pasal 13, 14, Yosua 14 ini saudara, bilangan 13, 14, Yosua 14, itu berkali-kali kita ketemu perkataan, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan apa saudara? Sepenuh hati. Dengan apa? Sepenuh hati. Tidak ada tempat buat iri, tidak ada tempat buat jengkel, tidak ada tempat buat marah, tidak ada tempat buat kecewa, tidak ada tempat buat asut sana, asut sini, omong ini, omong itu. Sama sekali tidak ada buat dia. Dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Buat saudara-saudaraku yang sekarang menjabat dalam pelayanan pengurus baru, tidak berarti saudara ini sudah pengalaman atau sudah hebat. Jangan lupa belajarlah dari pendahulu. Rendahkan hati satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun mereka pernah punya pengalaman. Seperti yang saudara mau lakukan, bertanyalah. Minta didoakan. Gak usah malu kalau kita bertanya. Gak usah merasa rendah diri kalau kita minta didoakan. Karena kita harus saling satu dengan yang lain. Yosua katakan, Kaleb katakan, aku masih sama kuat seperti
tahun yang lalu. Saya lalu pikir-pikir, kenapa dia bilang masih sama kuat? Berarti saudaraku sekalian, kita ingat pasal pada bilangan itu dia berkata, bukan mereka yang makan kita. Kan 10 suku bilang, kita ini hanya belalang, kita akan dimakan oleh mereka, kan begitu. Tapi Kaleb berkata, bukan mereka yang makan kita, kita yang akan makan mereka karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi pikiran saya agak-agak nyeleneh. Kenapa dia kuat? Sampai 85 tahun masih kuat. Ya kebanyakan makan raksasa itu saudara. Kalau dia ingat, karena apa saudara? Dia ingat, dia sepenuh hati, dia terus ingat janji Tuhan. Tuhan berkata Tuhan akan berikan saya Hebron. Padahal dari apa yang kita baca, Hebron itu tempat raksasa yang paling kuat, paling besar saudaraku sekalian. Dan tempat yang ditempati oleh yang dipilih, yang diberikan Tuhan pada Kaleb ini, itu pusat kekuatan saudaraku sekalian. Dan dikatakan waktu sudah diberikan tanah itu kepada Hebron itu kepada Kaleb, maka amanlah negeri itu. Lah bayangkan saudara, 85 tahun dia masih kuat, masih gagah, masih bersemangat, penuh dengan antusias, bergairah luar biasa. Dan amanlah negeri itu. Kita lihat saudara, pada akhirnya yang dilakukan oleh Kaleb. Kaleb tidak kerja sendiri saudaraku sekalian. Pada ayat yang lain mengatakan dia tawarkan, siapa yang mau menikah dengan anak saya siapa yang dia tawarkan anak perempuannya menikah dengan siapa yang mau jadi pemimpin, mau bekerja sama dengan dia, karena dia kepingin. Dia tidak mau kerja sendiri saudara. Dia mau satu tim solid, kuat. Dan akhirnya Otniel menawarkan diri kawin dengan anak daripada, jadi menantunya Kaleb ini. Itu satu-satunya pemimpin saudara yang sudah mulai memikirkan bagaimana mempersiapkan generasi. Jadi Kaleb ini punya Otniel, dan akhirnya Otniel ini menjadi hakim pertama di tanah Israel dalam kepemimpinan daripada Kaleb ini. Jadi dia pemimpin yang tidak menonjol, tapi pemimpin yang punya visi saudaraku sekalian. Pemimpin yang tidak merasa tidak aman. Pemimpin juga tidak merasa iri. Pemimpin tidak merasa juga, saya nggak dipakai lagi, percuma, saya ini nggak berguna. Pemimpin yang aman, tentram. Sudah tidur nyenyak saja, mau dipimpin siapa saja, asal kita melayani Tuhan. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, dalam masa transisi ini saya mau berkata kepada saudara-saudaraku yang sudah menyelesaikan tugas, mari tetap pikirkan, doakan Korda, karena saudara pernah ada di situ. Buat yang baru, mari jangan lapang dada lalu merasa paling hebat. Mari tetap berpikir, ada pernah kakak-kakak dulu yang sudah menjadi contoh dan teladan. Hargailah, hormatilah, minta didoakan, minta nasihat sehingga kita bekerja sama dengan baik. Saudara lihat bagaimana Yosua pada waktu Kaleb katakan, berikan kepada aku gunung itu. Yosua tidak berkata, siapa yang mau kasih kamu? Tapi Kaleb berkata, itu Tuhan sudah janji. Berikan kepadaku gunung itu. Padahal gunung itu kekuatan orang enak raksasa yang paling kuat. Tapi karena apa dia kuat saudara? Karena dia ingat janji Tuhan. Yang kedua karena dia ingat yang akan diberikan pada dia Hebron. Hebron itu artinya persekutuan. Dia punya persekutuan dengan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia ingat janji Tuhan. Dia ikat persekutuan dengan Tuhan.
dia dapat Hebron. Dan dia dapat Hebron tidak berarti saudara selesai duduk manis. Dia masih terus berperang. Dia persiapkan Otniel ini saudaraku sekalian. Sampai pada akhirnya dia duduk dan melihat Otniel memimpin bangsa Israel hakim yang pertama 40 tahun lamanya. Jadi sebetulnya saudara, Kaleb ini berhasil. Dia tidak menonjol, tidak banyak omong, tidak menawar-nawarkan diri. Tetapi dia pemimpin yang sangat-sangat berhasil. Yosua saja tidak ada menggantikan dia saudara yang dipersiapkan. Sesudah Yosua habis sudah. Tetapi Kaleb mempersiapkan generasi berikutnya untuk terus memimpin bangsa ini. Jadi kita belajar saudaraku sekalian. Perkataan ini sangat penting. 10 utusan itu mengata-ngata yang busuk. Itu firman Tuhan bilang mengabarkan perkataan busuk. Yang busuk, yang jelek dan mempengaruhi satu bangsa. 2 orang ini mengatakan yang baik dengan iman, berani, berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tapi toh pada akhirnya jalan hidup mereka berbeda. Yosua diangkat jadi panglima. Kaleb mendelep, gak ada apa-apa lagi saudaraku sekalian. Gak dianggap, gak ada lagi namanya, habis selama 40 tahun, 45 tahun. Tapi tidak berarti Kaleb tidak bisa apa-apa. Kaleb tetap mendukung, Kaleb tetap mensupport tentara, mendukung Yosua dengan sepenuh hati seperti dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dia mengikat persekutuan dengan Tuhan. Dan kemudian saudaraku sekalian, yang dia pilih, dia kalahkan tempat yang paling kuat. Dan akhirnya amanlah negeri itu. Tidak ada lagi peperangan. Karena orang kuatnya sudah dikalahkan saudaraku sekalian. Saya percaya kalau kita bekerja bersama satu hati, sepakat, merendahkan diri, menganggap orang lain lebih daripada yang lain, kita akan lihat bagaimana kuasa Allah memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati Korda, WBI, NTB. Tepuk tangan saudara. Ya, ya. Ke atas, sini aja, sini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Pertemuan yang indah pada siang hari ini semua adalah seizin Engkau. Bahkan Engkau membekali kami semua dengan firman yang menghidupkan. Firman yang memberikan semangat. Firman yang senantiasa membangkitkan pelayanan yang telah Kau percayakan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Engkau tahu Tuhan bahwa melayani Engkau itu bukan beban, namun melayani Engkau itu adalah satu kehormatan. Sehingga kami bersyukur. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau Engkau boleh memilih di antara mereka yang sekarang melayani di kepengurusan yang baru, itu semua adalah anugerah dari Engkau. Engkau tidak memilih orang yang sembarangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tepat pilih. Dan untuk mereka-mereka yang telah melakukan pelayanan sebelumnya, Tuhan Engkau memberkati mereka. Mereka telah menjadi berkat. Mereka telah menjadi teladan Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berikanlah kesatuan hati dari pengurus lama dan pengurus baru seperti Kaleb mengikut Engkau sepenuh hati. Dan kami yakin percaya bahwa Korda ini akan semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Banyak menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan kami boleh melayani Engkau dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Kau memberkati Ibu Christine Hering,
yang telah membekali kami semuanya dengan firman yang luar biasa. Engkau pakai Tuhan ibu kami ini yang kami kasihi dengan usia yang sudah lanjut, tapi Engkau masih memakai dia luar biasa. Tuhan, ini adalah anugerah yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan berhenti sampai di sini, tapi Roh Kudus bekerja atas kami. Bahkan kami belajar untuk menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih, masih ada banyak acara yang dilakukan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam pimpinan Engkau saja. Kami akan tutup doa kami dalam nama Tuhanku yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Mami Christine Here dan juga Ibu Ayus. Kita akan lanjutkan acara selanjutnya, penyerahan piagam. Untuk itu saya serahkan kepada Mbak Nina. Shalom Bapak, Ibu semua wanita Allah, kok Bapak-bapak kebiasaan. Ya, tiba waktunya kita akan sampai di serah terima jabatan dan semuanya ini akan dipimpin oleh Ibu Maria. Dan mohon kami persilahkan waktunya Ibu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kabarnya pasti luar biasa. Iya, saya bukan serah terima jabatan tadi Ibu. Oh iya, pindah aja ya. Iya. Iya, feedback. Iya. Bukan serah terima jabatan, tetapi saya akan memberikan sebagai ucapan syukur ya, berupa piagam penghargaan. Saya mengikuti teladan dari Bapak Pendeta LD selaku Ketua Korda Bali NTB di tahun 2019 sampai 2023. Kami dari Korda Bali NTB 2019-2023 tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi kami memberikan sebagai kenang-kenangan piagam penghargaan, dan nanti juga ada dari saya pribadi. Jangan dilihat harganya, tetapi kasih yang saya akan berikan kepada ibu-ibu yang selama ini sudah bersama dengan saya di tahun 2019 sampai 2023. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bersama dengan saya. Mama Christine Here sebagai penasehat, lalu Mama Marta Ayus, ya, lalu ibu saya yang luar biasa yang selalu mendampingi saya, Ibu Jenny, juga seluruh rekan-rekan yang lainnya, Ibu Nina, terima kasih Ibu, Ibu Arta, lalu Ibu Santi, Ibu Sinta Dewi. Mohon maaf Ibu Sinta tidak bisa berada bersama kita karena sedang kontrol ke Rumah Sakit Sanglah. Lalu bidang doa Ibu Uki, terima kasih Ibu. Ibu Yasmin, kekasih saya yang luar biasa, bersama dengan Ibu Hilma, terima kasih Ibu ya, yang selalu mendampingi saya ya selama 2019 sampai 2023 dalam segala hal, dan ada Bapak yang luar biasa yang bersama kita ya, Ibu-ibu ya. Ya, untuk itu saya akan memberikan ucapan terima kasih itu, dan nanti Ibu Nina saya minta untuk memanggil satu persatu. Ya, saya serahkan Bu Nina. Ibu dari sini ya. Ibu Pendeta Christine Sofia Dimu Heri MTH.
Pendeta Muda Marta Ania Yusana. PDM Ibu Jenny Kartika. PDM Arta Yuliana. Santi Wijaya. Ibu Sinta nanti ya Ibu ya. Ibu Uki Damayanti. PDP Sang Ayu Putu Hilma. PDP Nimade Yasmini. Ibu Andri Wardani sudah dikirim ya. Terus saya sendiri. Kekasih luar biasa. Semua kekasih jiwa luar biasa, kekasih hati. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu-Ibu pengurus 2019-2023 untuk kerjasamanya selama ini, untuk kerja kerasnya selama ini ya. Kita sudah bersama-sama dalam satu kebersamaan 4 tahun, bahkan ada yang 9 tahun, 5 tahun mah. Jadi waktu Bu Lisa 5 tahun, saya masih 5 tahun, setelah itu 4 tahun. Iya. Jadi ada yang 14 tahun, ada yang 9 tahun ya. Sekali lagi terima kasih. Terus kita sehati ya, tanpa sehati kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan saya enggak sendiri, saya banyak kekurangannya. Tapi dibantu oleh kelebihan dari teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Ya, sekarang saya berikan kesempatan untuk Ibu Christine Here menyampaikan kesan-kesan. Untuk Korda WBI Bali NTB, ya, ya, kesan dan pesan Mama selama di tahun 2019-23. Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa kerjasama yang sudah dilakukan pasti banyak gejolak, tapi kita bisa lewati semuanya. Dan pada akhirnya kita sampai di sini dan kita melihat Tuhan sudah menyelesaikan, sehingga kalau ada kekurangan maafkanlah, kalau ada kebaikan pujilah, bahwa orang-orang yang saudara-saudara yang ada di kita ini keluarga. Jadi jangan sampai putus soal keluarga,
keluarga di dalam Tuhan itu nilainya sampai kekal. Kalau keluarga darah daging selesai sini saja di dunia. Tapi keluarga dalam Tuhan ini mari kita pegang terus, perbaiki, kita terus melewati sampai pada kekekalan. Sampai di rumah Bapa kita ketemu lagi saudaraku sekalian. Jadi baik-baik dari sekarang sehingga kalau di sana nanti kita tetap bersuka cita. Hei, saya percaya itu saudaraku. Karena kita lihat bahwa ingat dulu kita pernah pergi buat eco engine di mana begitu. Pernah kita ke daerah mana bagi sembako. Aduh luar biasa, senang sekali. Saya pernah dengar satu lagu saudara. Itu lagu sebetulnya lagu itu menceritakan. Lagu itu bilang begini. Dia datang ke satu keluarga. Lalu kemudian ini hamba Tuhan ini penginjil ini datang satu keluarga. Ketemu dengan anak dari keluarga itu anak kecil 7-8 tahun. Dan dia begitu ini penginjil ini cerita apa yang dia lakukan, pelayanannya di sana, pelayanan di sini, banyak orang bertobat, orang ditolong, orang disembuhkan, sampai anak kecil ini melongo. Lalu dalam hatinya dia bilang, saya mau jadi seperti dia. Nah dalam lagu itulah diceritakan bahwa pada akhirnya dia menjadi penginjil dan dia katakan apa yang dilakukan oleh penginjil yang pernah saya dengar itu sangat mempengaruhi hidup saya. Dan saya percaya ketika dia masuk kemuliaan banyak orang menyambut dia. Karena satu orang bertobat itu seisi surga bersorak-sorak. Lah kalau sampai 100, 200 berapa banyak sorak-sorai di surga. Karena hamba Tuhan itu. Jadi dalam lagu itu dia mau ceritakan bahwa pengaruh kehidupan seseorang dalam hidupnya itu sangat punya makna. Artinya saudara-saudara punya satu tugas dari Tuhan untuk hidup kita ini bermakna, bawa pengaruh pada orang lain. Sehingga mungkin orang tidak terlalu banyak ingat apa yang kita lakukan. Tetapi pada waktu orang sebut nama itu, ada satu ingatan, iya dia pernah memeluk saya waktu saya lagi susah. Pada waktu sebut nama itu, sebut nama Bu Yeni, dia selalu kirim ulang tahun, mesti ada omong-omongnya saudara. Saya cukup, terima kasih banyak sudah selesai. Kalau Bu Yeni mesti ada doanya, panjang begitu saudara. Saya nggak mengerti yang tahun lalu saya nggak buka saudara. Karena tidak biasa, nggak tahu cara maksud saya. Tapi lalu Bu Yeni bilang, Bu, Kristi Mama, itu tahun lalu. Oh maaf Bu, saya nggak tahu. Lalu dikirim lagi kata-kata panjang begitu saudara. Jadi ada orang yang memang punya kekuatan di manapun. Kalau lihat Bu Jasmine kita tahu kuenya paling enak sudah saudara. Dia buat kue rujaknya luar biasa itu makanan Bali. Artinya setiap kita ini punya ciri-ciri saudaraku yang mungkin tidak dipunya orang lain. Mari kita ingat kebaikan satu dengan yang lain. Semua yang buruk kita buang dan kita mau berkata, kamu sangat berarti buat hidupku. Saya minta semua berdiri, cari teman dan pujilah dia. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Itu diberkati, Ibu sangat kuat. Terima kasih Mama. Nggak bisa lupa sama kamu. Mama kok keringat ini? Iya, Mama. semangat itu. Tuhan berkati banyak Ibu. Luar biasa Ibu, diberkati sangat memberkati orang lain. Dengan tangan yang Ibu. Aduh, aku sayang kamu. Semua orang
sanggup, kuat dalam segala keadaan. Goncang sana, goncang sini, tidak terpengaruh, tetap berdiri teguh. Iya sayang. Itu dia itu bendaharaku Ya bendaharaku, bendaharaku yang terlama nih. Saya terlama. Terima kasih banyak ya. Iya. Masih lanjut acaranya. Luar biasa, Mama Heri. Ya, lanjut ya, kita lanjutkan. Mari Ibu. Ibu Ayus, ya. Ibu Marta Aniusana nama lengkapnya, kita biasa panggil Mami Ayus ya, Ibu Ayus. Maria dan Marta. 14 tahun sama dia. Kita punya kenangan, saya ketemu 16 tahun. Saya ketemu Bu Lisa, Bu ingat di Kalimantan. Ketemu Bu Ilma, Bu ingat di Jakarta. Kita punya ingat ya pengalaman masing-masing. Nah, luar biasanya Ibu Christine Heri itu memberkati benar. Yang sudah lama, yang sudah pengurus yang lama, tetap membimbing yang baru. Saya itu setiap sampai sekarang, kalau dia ada apa-apa pasti telepon saya, pasti minta saran kepada maminya juga. Dan itu pun tidak dilihat dari, untuk kita minta nasihat itu tidak lihat dari umur. Saya dengan Bu Yeni, saya jauh lebih tua. Tapi kalau saya nangis cari dia. Saling mendoakan. Ya. Jadi itulah yang saya kesan yang lalu, pesan untuk yang baru. Tetap setia. Apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ya. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan saya sekalian pamit, bukan saya ngambul ya Bu. Saya pamit untuk tidak diminta sih menjadi penasihat. Tapi kondisi saya, karena selama ini di periode yang ke belakang itu saya jarang hadir dalam pertemuan. Cuma namanya saja. Saya mau mundur enggak boleh. Gak usah Bu, pokoknya tetap aja jadi mami di WA. Nah orang saya enggak bisa hadir. Nah untuk kali ini saya minta izin untuk mundur ya karena kondisi saya sekarang punya pelayanan yang lain. Saya enggak bisa jalan sana ke sini, tapi saya sedang ngurusi orang-orang kanker. Ya, yang harus saya bimbing kemarin 3 hari yang lalu ada yang sudah meninggal dan terus saya bimbing semuanya Islam dan Hindu, tidak ada yang Kristen. Ya, jadi itulah yang saya rindukan. Kita melayani tidak tergantung dari mana, harus ke dalam. Kita juga harus keluar. Jadi berkat. Ya, itulah yang saya rindukan dan saya juga terima kasih selama ini
telah menjadi berkat bagi Korda dan Korda juga menjadi berkat bagi saya. Terus melayani Tuhan, jadilah Kaleb akhir zaman. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Mami Ayus ya. Sekarang ibuku yang luar biasa, yang cantik ya, silakan. Iya, luar biasa ya. Hari ini kita lebih heboh ya daripada BPD ya. Ini luar biasa dan dari awal dari pujian dan sangat diberkati Mama Here untuk firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk tim media yang sudah tahu kebiasaan saya suka suruh rekam, pasti rekam gitu ya. Karena sesuatu yang momen yang nggak bisa dilewatkan. Kadang-kadang kalau udah, loh nggak kerekam sayang gitu kan ya. Terima kasih hari ini peka dan sudah direkam. Saya bersyukur untuk setiap kepengurusan yang Tuhan berikan ya dalam kitab GBI ini di lewat Korda. Saya melihat bagaimana luar biasa Tuhan pilih setiap orang dalam periode ke periode. Demikian juga periode kekasih saya, kekasih kita semuanya ya, Bu Maria yang sudah 2 periode berturut-turut, periode ada lebih setahun ya. Jadi yang pertama 5 tahun, terus kemudian 4 tahun dan memimpin dengan pertolongan Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan segala sesuatu yang dilakukan. Seperti saya juga pesankan dan selalu ingatkan kepada pengurus juga baik kepada Bu Maria, jangan lupa ayat emas saya Kolose 3:23. Biarlah itu boleh mendasari setiap pelayanan kita dan bukan hanya pelayanan, setiap apapun kan dikatakan Kolose 3:23, apapun yang kau perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Apapun yang kau perbuat, jadi bukan hanya masalah kelihatannya pelayanan, enggak, tapi dalam relasi kita, dalam kepengurusan ya, baik itu sudah ditunjukkan oleh kepengurusan yang periode sebelumnya ya, periode yang sebelum saat ini ya, bersama dengan Bu Maria dan pengurus yang ada. Saya melihat kesatuan hati yang luar biasa. Saya melihat meskipun karakter berbeda-beda tapi itu bisa disatukan dengan luar biasa ya, dengan apa yang Bu Maria lakukan dan juga bersama dengan para pengurus. Saya melihat itu ya, dan saya percaya itu akan dilanjutkan oleh dalam kepengurusan yang berikutnya. Jadi jangan lupa apapun yang perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sehingga dalam mengambil sikap, dalam merespon perbedaan itu enggak lagi, duh kok gini sih, kok gitu sih, enggak. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu semua tertuju pada Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan sehingga kita mengambil keputusan, kita ada perbedaan bukan memecah belah, tapi saya melihat perbedaan itu malah menyatukan dan perbedaan itu memperkaya ide-ide yang ada, dan itu menjadi satu hal yang luar biasa yang sudah dikerjakan selama ini. Saya melihat kesatuan yang luar biasa dengan kita melihat bagaimana kehadiran ibu-ibu ya, kebersamaan yang luar biasa gitu ya. Meskipun saya hampir nggak bisa selalu, kalau pas rapat paling ada cuma berapa kali aja ya, tapi kalau hadir pun hadir lewat Zoom atau hadir Zoom-nya ditutup, suaranya ada gitu ya. Saya mencoba selalu bisa hadir, kalaupun nggak bisa hadir saya kirim WA voice, maaf Bu, seperti Bu Mama Here bilang gitu ya. Jadi kalau nggak wajah saya yang tampil gitu, atau nggak suara saya yang muncul gitu, pasti ada di grup ataupun di rapat-rapat seperti itu. Itu yang saya harap. Itulah salah satu cara bagaimana saya juga boleh kita menjalin satu dengan lain, karena bukan hanya masalah kehadiran kita, kemudian posisi kita yang menentukan itu enggak, tapi bagaimana keterkaitan kita satu dengan lain. Relasi kita itulah jadikan dasar seperti apa yang sudah dilakukan oleh kepengurusan yang lalu dan akan dilanjutkan, yang sudah baik di kepengurusan yang lama ini, yang sebelumnya akan dilanjutkan bahkan lebih lagi di kepengurusan yang baru. Amin. Ya, itu aja yang dari saya. Jadi hal yang positif, apa yang bisa ambillah, bahkan lebih lagi dikerjakan lagi, hal-hal yang kurang jadikan satu pelajaran untuk kita menimba untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Ya, jadi dalam berkomunikasi, dalam mempertimbangkan, dalam menjalin relasi, dalam mengambil keputusan semuanya, ingat Kolose 3:23. Bahkan saya sempat ngomong ya beberapa kali itu di jemaat, dan mungkin pernah sekali di Korda. Kalau saya dipanggil Tuhan lebih dulu, saya sih berharap kita diangkat bersama-sama ya gitu ya. Tapi kalau andai kata Tuhan manggil saya, Kolose 3:23 itu saya minta dituliskan di batu nisan saya. Karena apapun yang saya lakukan, saya perbuat, biarlah saya perbuat itu seperti untuk Tuhan. Sehingga ada dijauhkan Tuhan dari rasa apa? Rasa iri, rasa kecewa. Meskipun kita disakitin kayak apa, kita dikecewakan, itu akan menghilangkan kita dari rasa kecewa. Karena kita tahu apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Yaitu dari saya sangat berkesan dengan apa yang sudah dilakukan kepengurusan yang terdahulu ya, bersama Bu Maria dan teman-teman yang luar biasa, dan untuk selanjutnya. Dan jangan lupa seperti yang dipesan Mama, yang selanjutnya, yang
yang dalam kepengurusan baru yang nggak masuk lagi, itu bukan karena kemudian nggak dimasukkan, enggak. Karena pasti ada hal yang Tuhan sedang percayakan lebih lagi, bahkan menjadi pendukung kayak tadi ya, kayak Kaleb ya di belakang yang terus memberikan satu dukungan yang luar biasa. Meskipun nama tidak ditulis ya, pahlawan tanpa nama gitu. Oke, itu aja, Tuhan berkati. Terima kasih untuk menjadi berkat. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Jenny. Iya, terakhir saya, kenapa saya tadi ngomongnya enggak panjang, karena di sini saya akan menyampaikan kesan saya kepada seluruh teman-teman di Koda WBI Bali NTB 2019-2023 yang sangat berkesan di hati saya adalah pengorbanan teman-teman semua. Pengorbanan tenaga, waktu, bahkan keuangan. Mungkin tidak dilihat oleh setiap orang, tetapi itu yang saya rasakan dan itu yang mendapatkan nilai plus dari Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan itu. Jangan lihat sekarang, tapi Tuhan sedang bekerja. Dan seperti tadi dikatakan bahwa bukan selesai ini dan tidak lagi di kepengurusan baru. Saya percaya Tuhan sedang persiapkan itu. Dan saya juga percaya bahwa ibu-ibu semua semakin ditambah-tambahkan karunia oleh Tuhan. Dan semakin diperlengkapi. Terus melangkah bersama dengan Bapak yang luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sampai nggak bisa ngomong apa. Saya tadi itu nangis-nangis bagaimana saya kembali mereview teman-teman, pengorbanannya luar biasa dengan keuangan, dengan tenaga dan waktu, bahkan dengan doa. Sekali lagi terima kasih dan pesan saya untuk pengurus 2023 sampai dengan 2027 terus semangat ya, terus support ya. Kalau yang satunya kira-kira kekurangannya A misalkan, ayo kita punya kelebihan, kita perlengkapi ya. Kita saling memperlengkapi. Seperti itu dan terus berdoa. Doa dan puasa karena di situ kuasa Tuhan bekerja. Ya, yang tidak pernah terpikirkan Tuhan kerjakan itu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang lama maupun yang akan bertugas di 2023-2027, Bu Arta tidak sendiri, bersama dengan seluruh pengurus yang ada dan ada Bapak yang luar biasa yang menyertai Ibu dari hari ini sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, akan saya lanjutkan dengan sertijab. Mbak Nina akan bantu. Kami meminta untuk Ibu Arta datang ke depan. Saya akan membacakan dulu berita acara serah terima kepengurusan Korda Wanita Betel Indonesia Bali NTB periode 2019 dan 2023 kepada periode 2023 sampai 2027. Pada hari ini Kamis 14 September 2023 bertempat di Gereja Betel Indonesia Shalom Jalan Gatot Subroto 4 Blok A nomor 3 dan Pasar Bali telah diserah terimakan seluruh bundel administrasi surat menyurat, keuangan, peralatan kesehatan, pengurus Korda Bali NTB 2019-2023 kepada pengurus Korda WBI Bali NTB periode 2023 sampai 2027. Rincian yang diserah terimakan sebagai berikut. 1. Semua bundel administrasi kepengurusan Korda WBI Bali NTB GBI 2019-2023 dalam bentuk flash disk. Ini ya, Ibu sudah dimasukkan ke dalam sini semua arsipnya. Kedua, semua inventaris WBI sesuai dengan daftar inventaris terlampir. 3. Semua perangkat keuangan sesuai dengan daftar terlampir.
Demikian serah terima ini dilaksanakan dengan sebenarnya. Denpasar 14 September 2023 yang menyerahkan Ketua Korda WBI Bali NTB 2019-2023, Pendeta Muda Maria Dewi Setiawati, Sarjana Hukum MA, CFC, dengan saya Nina Ratnawati Sekretaris, yang menerima Korda WBI Bali NTB 2023-2027, Pendeta Muda Arta Yuliana STH, MDK, MPDK, dan Sekretaris saya sendiri. Saya akan bacakan beberapa inventaris Korda WBI Bali NTB 2019 sampai 2023. 1 buah laptop dipakai sekretaris, dibawa saya. 1 buah alat tensi digital. 3, 1 buah timbangan badan. 4, 1 buah kontainer. Demikian surat serah terima dilaksanakan dengan sebenarnya. Denpasar 14 September 2023 yang menyerahkan Ketua Korda WBI Bali NTB 2019-2023, Pendeta Muda Maria Dewi Setiawati SHMA CFC, dan Nina Ratnawati Sekretaris yang menerima Korda WBI Bali NTB 2023-2027, Pendeta Muda Arta Yuliana STH MPDK, dan sekretaris saya dan disaksikan oleh penasehat Pendeta Muda Jenny Kartika di CFC. Silakan, kita akan melakukan penandatanganan terlebih dahulu. Ya. Ya, sebelum ditandatangani, saya akan menyampaikan dulu, laptop itu adalah pemberian apresiasi waktu Korda Bali NTB tahun 2014 sampai dengan 2019, 5 tahun ya, periode pertama saya, itu kita dapat apresiasi bagaimana Korda WBI Bali NTB setia dalam mengembalikan perpuluhan. Nah itu, dan sekarang dipakai oleh sekretaris. Memang kita butuh, jadi Tuhan kasih melalui itu. Nah itu, dan lanjutkan terus ya apa yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, untuk timbangan dan alat tensi tadi digital itu pemberian dari Departemen Wanita untuk semua korda, baik yang ada di Indonesia maupun yang beberapa di luar negeri. Ya, supaya nanti bisa dipergunakan untuk pelayanan selanjutnya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Sebaliknya. Ini dulu selesai atau sebaliknya? Sekalian. Oh ya. Iya. Ya, berita acaranya sudah selesai ditandatanganin dan akan diserahkan kepada Ibu Arta selaku Ketua WBI Korda Bali NTB periode 2023 sampai 2027. Saya memberikan kesempatan Ibu Arta untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Terima kasih Bu Maria, shalom semuanya ibu-ibu yang saya hormati dan saya kasihi, penasehat, ibu-ibu pengurus semuanya.
Saya percaya seperti apa yang semua ibu-ibu sudah katakan, ibu-ibu penasehat secara khusus, dan tadi Ibu Jenny kembali mengulang, pekerjaan ini bukan pekerjaan kita, pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Karena itu mari rekan-rekan pengurus yang baru, kita giat bekerja di ladang Tuhan. Ada quote yang mengatakan, engkau akan bisa berjalan cepat jika engkau berjalan sendiri, tetapi engkau akan berjalan lebih jauh jika engkau berjalan bersama. Yang artinya jalan ini sudah dibuka oleh pengurus-pengurus yang sebelumnya. Karena itu pengurus yang baru, periode yang baru 2023 sampai dengan 27, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk ada di jalan ini, mari kita lanjutkan. Kita bersyukur, saya percaya seperti juga tadi ini bisa sehati dengan Bu Jenny, apa yang memang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan adalah mungkin rekan-rekan pengurus yang lama tidak ada namanya dalam struktur, tetapi tetap ada bersama dengan kami. Dalam doa, dukungan, kami sangat butuh yang namanya support, karena kita sudah pernah berjalan bersama, jadi jangan tinggalkan kami, terus dukung kami dalam doa. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan yang diberikan, ibu-ibu penasehat, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan oleh rekan-rekan pengurus, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kesempatan ini kami, biarlah kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi untuk rekan-rekan pengurus dan juga pengurus yang lama, tepatnya periode 2019 sampai dengan 2023. Kami undang kesediaan Ibu Jenny, silakan Ibu. Iya, jadi bukan mic sebaiknya berarti ya. Saya titip mic. Saya bingung dikasih mic. Iya, saya minta maaf lupa ada prolognya. Itu merupakan tanda kasih kami dari pengurus periode yang baru. Rasa hormat kami, kasih kami, jangan dilihat dari beratnya. Tapi biar dari niat dan ketulusan hati kami. Terima kasih. Dan yang terakhir, inilah bintang kita siang hari ini. Mari kita berikan kesempatan, tepuk tangan buat Bu Maria. Silakan maju Ibu Maria. Ya. Iya, peran utamanya, karena
kami melihat bagaimana Tuhan mempercayakan kami ketua yang luar biasa. Selain penasehat-penasehat yang luar biasa. Ibu Maria ini saya percaya bagi semua kita teman-teman pengurus periode 2019 sampai dengan 2023 bukan cuma sebagai ibu ketua. Sebagai seorang mama, sebagai seorang sahabat, dan yang luar biasa sebagai seorang pendoa syafaat bagi kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami selalu ada dalam doa Ibu Maria. Jadi kami sangat bersyukur, Ibu, terima kasih, kami banyak belajar. Kami sangat diberkati melalui kehidupan dan juga taburan kasih yang Ibu berikan dalam kehidupan setiap kami. Kiranya Ibu menerima tanda kasih dari kami semuanya, baik pengurus lama dan pengurus baru. Silakan. Jangan lihat size-nya agak kecil Ibu ya, dari yang lain. Kan dibilang Mama Christine gak boleh cemburu. Tapi biarlah dilihat dari isinya. Waduh ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Ibu. Demikian serah terima jabatan dan serah terima tugas-tugas dari periode lama ke periode baru. Jujur ini buat saya berat, tapi semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Yasmin, Ibu Hilma, kita tetap bersama. Ya. Dan waktu selanjutnya kami serahkan ke Ibu Jenny untuk menutup doa kita siang ini dan memberkati kita semua. Ya, mumpung ini direkam. Langsung. Ya, supaya ini boleh diingat juga, tadi ada yang kurang. Yang dari pengurus lama yang kita boleh, pengurus sebelumnya yang kita boleh belajar. Kuasa doa. Ya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan komunikasi. Tadi saya ada singgung sedikit komunikasi. Mari lancarkan komunikasi satu dengan yang lain. Itu dimulai dari mana? Dari relasi satu dengan yang lain. Dan terakhir adalah ketika saya melihat bagaimana masing-masing itu punya job desk, ya, punya job description sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja bersama sehingga saling bantu sama yang lainnya. Enggak ada yang lepas tangan. Oh itu kan bagian kamu kerjakan sendiri, enggak. Tapi saling membantu sehingga enggak kelihatan gitu mana yang kerjain ini. Padahal ini ada job desknya masing-masing. Mari kita bersyukur untuk semuanya dan kita melanjutkan apa yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri dan mengucap syukur buat berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan atas kami masing-masing. Kami tahu setiap masing-masing punya hal yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan setiap kami yang tidak pernah habis sampai kami Engkau panggil pulang Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami juga boleh pegang apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami dan kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk pengurusan yang sebelumnya, periode sebelumnya yang sudah mengerjakan hal yang luar biasa. Jadi berkat dalam segala hal, bukan hanya dalam cara kerja mereka tapi hidup mereka juga boleh menjadi berkat. Dan itu boleh menjadi berkat untuk kepengurusan selanjutnya Tuhan. Dan setiap kami yang hadir semuanya Tuhan, setiap kami boleh melakukan segala sesuatu, melakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan senang hati, kami melakukan dengan excellent Tuhan, kami melakukan dengan yang terbaik dan kami melakukan dengan cara kami mengasihi satu dengan lain karena ada kasih Kristus yang melandasi segala sesuatu. Terima kasih untuk acara yang luar biasa siang hari ini, untuk berkat lewat kesan-kesan yang ada. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa juga Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi satu pendorong, penguat buat setiap kami semuanya untuk melakukan setiap firman-Mu. Saat ini kami mau mengucap syukur buat anugerah-Mu, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, Kau melihat setiap tangan kami yang terangkat. Kami tahu Tuhan lewat tangan yang terangkat Kau tahu bahwa kami mengaku bahwa kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ini kami mengharapkan pertolongan-Mu senantiasa. Kami mengharapkan pengurapan-Mu senantiasa atas setiap kami Tuhan. Mari setiap kita bergantung sama Tuhan sungguh-sungguh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kepengurusan sebelumnya. Kami boleh melihat pimpinan penyertaan Tuhan itu kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan setiap kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Demikian juga untuk yang selanjutnya kami percaya Tuhan kami memberkati setiap kepengurusan yang baru. Kami berkati saat ini mari arahkan tangan
pelayanan kita bersama-sama. Tuhan kami berkati Tuhan untuk kepengurusan yang baru akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Dalam karakter, dalam setiap apapun boleh menjadi berkat. Tuhan berikan ide-ide yang luar biasa atas setiap kepengurusan yang baru Tuhan. Dari ketua sampai ke semua pengurusan Tuhan. Tuhan berikan hikmat secara khusus. Hati yang mengerti hati Tuhan. Mata yang melihat seperti mata Tuhan melihat setiap apa yang harus dilihat dalam sekitarnya. Sehingga setiap program yang dibuat adalah program bukan hanya untuk kepenuhan, menyenangkan hati orang Tuhan. Tapi seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, ini juga tangan kami yang terangkat, kami mau terima berkat-Mu. Para wanita Allah yang luar biasa yang kekasih, ibu-ibu yang luar biasa yang kekasih, yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah kuat kuasa serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Sehingga setiap kita dimampukan melakukan apapun pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Sehingga lewat setiap aspek kehidupan kita yang diberkati Tuhan, kita boleh menjadi berkat semuanya. Pulanglah membawa berkat semuanya ini, berkat yang sempurna dalam segala hal, dalam segala aspek, dan berkat tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita semuanya boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar, mata saya tidak kelihatan soalnya ada air mata. Kenapa? Oh ya, Bu Ayus, Mama Ayus minta pengurus yang baru boleh maju ke depan supaya lebih mengenal katanya. Ya, boleh. Waktu yang kemarin udah ya, cuman ini boleh maju lagi untuk supaya lebih dikenal lagi. Thank you. Silakan maju. Cuman ada Bu, siapa yang belum nggak ada ya? Ada semua ya? Iya. Nah, ini urusannya Bu Nina ini. Silakan Bu. Baik, Ibu Ayus dan Ibu Penasehat Bu Christine serta Ibu Jenny, saya akan memperkenalkan untuk penasehat yaitu Pendeta Muda Jenny Kartika. Ya, yang kedua Pendeta Muda Lisa Rohal yang Rumah Lewang ya. Yang ketiga yaitu Pendeta Muda Maria Dewi, Ketua Pendeta Muda Arta Yuliana, dan sekretaris saya sendiri Bendahara Ibu Santi Wijaya, bidang P2W Ninyoman Harti Ningsih, berikut Ibu, bidang hukum Birgita Yuhana Lufia Karuniawati, ya ini Bu Birgita dari WBI Klungkung Ibu, ya beliau ketua WBI Klungkung dan sekarang juga menjabat sebagai bidang hukum Ibu di Korda WBI Bali NTB. Terus bidang doa tetap Ibu Uki Damayanti, bidang humas Ibu Suci Mayasari, PDP Mayasari, istrinya Pak Andoko, ya. Bidang kesra Ibu Feni Christine, kebetulan beliau baru ke Surabaya, Bu, ada kedukaan, jadi tidak bisa hadir. Terus untuk bidang waman dan lansia yaitu Ibu Wendy Paramita Anggraini. Beliau, iya Bukit Sion. Ibu Gembala dari Bukit Sion CMC, ya cabang dari Bukit Sion. Iya, seperti itu Ibu Christine dan Ibu Ayus, ya bisa diterima. Mari kita foto bersama. 2 baris ya. Oke, sudah siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 Sehati. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang lama dulu.
Pasti mundur soalnya. Oke. Yang atas kurang besar. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Yang baru. Oke, bagus. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1.